Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar bersama tentang Artificial Intelligence. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma SPM. Mudah-mudahan bisa dipahami. Algoritma SPM itu adalah termasuk algoritma klasifikasi ya, atau sering disebut juga dengan metode supervised learning ya, pada machine learning gitu ya. Nah, dalam video kali ini, pembelajaran kali ini akan dibuat nanti 3 video. Yang pertama akan saya sampaikan nanti bagaimana definisi algoritma SPM itu dan seperti apa rumusnya gitu ya. Nanti yang ketiga ada studi kasus. Nanti studi kasus nanti ini kita coba dengan perhitungan dengan Excel, tapi dengan contoh yang sederhana, gitu ya. Yang terus sekarang adalah kita bahas tentang SPM-nya. SPM itu adalah singkatan dari Support Vector Machine, ya. Nah, di sini Anda lihat di pointer saya ini adalah SPM ini adalah termasuk algoritma supervised learning yang dikembangkan oleh Vladimir Pavlik ya pada tahun 92. Nah, idenya itu adalah tahun 979 adalah salah satu papernya yang berkembang sampai tahun 90-an. Ini adalah bukunya ya, ada referensinya, silakan nanti dibuka ya. Terus motivasinya apa? Ini ya, hadirnya SPM itu ya. Pada saat itu ya, algoritma neural network sangat baik performanya dalam klasifikasi gitu ya. Untuk memecahkan klasifikasi NN juga adalah algoritma learning yang paling efektif ya sebelum lahir SPM ya. Itulah motivasinya si Pavlik itu membuat suatu algoritma SPM ini untuk mengimbangi kinerja dari neural network ini gitu ya. Terus SPM lebih efektif daripada neural network karena SPM itu melakukan generalisasi dengan baik dan mudah dalam pelatihan training gitu ya. Jadi nanti gini, karena super vector machine itu adalah dia menghitung nanti yang kita konsentrasikan itu adalah hanya di vektor support vektornya gitu ya. Nanti data yang lain itu nanti digeneralisasi masuk kelas apa gitu ya, seperti itu. Terus SPM juga tidak pernah menghasilkan lokal optima. Salah satu permasalahan yang dimiliki neural network, yaitu kemungkinan memiliki banyak lokal, memerlukan waktu yang lama untuk terjadinya konvergensi ya. Berarti SPM itu punya kelemahan di dalam mendapat di lokal optima, jadi lokal maksimum ya. Kalau SPM itu dia lebih baik ya untuk mengatasi optimalnya klasifikasi itu. Nah, pendekatan dengan machine learning itu terminologinya seperti ini. Kita punya training set ya. Misalnya N ini adalah X1 sampai Xn. X ini kita simbolkan dengan variabel ya, atau parameter atau fitur gitu ya. Berarti dari 1 sampai N gitu ya. Digunakan untuk tuning parameter dari model ya. Kategori dari training set telah diketahui sebelumnya. Jadi di sini ketika mendapatkan atribut 1, atribut 2 gitu ya, nanti ada kelasnya gitu ya, ada kategorinya atau ada labelnya gitu ya. Kenapa? Karena algoritma SPM ini masuk termasuk algoritma klasifikasi, di mana algoritma klasifikasi itu adalah datanya itu sudah memiliki data kategori atau training gitu ya, atau kelas gitu ya, seperti itu. Nah, target vektor. Nah, vektor unik T untuk tiap target diinisialkan dengan T ya, merepresentasikan identitas dari data yang bersesuaian. Jadi tadi sini ada namanya vektor gitu ya. Jadi tidak semua data yang ada di dataset kita itu akan menjadi support vektor. Nanti data-data tertentu nanti yang menjadi support vektor. Nah, pendekatannya lagi ya, learning function. Ya, training phase ini adalah learning phase, proses untuk menentukan apakah Y ini dan terhadap X berdasarkan training data.
Terus ada testing set ya, data yang tidak terdapat pada training set. Ada ini terpisah ya. Ada training set, ada testing set. Bisa juga nggak dari training set kita buat kita ambil sebagian menjadi testing set, bisa saja gitu ya. Setelah model selesai dilatih, model dapat menentukan kategori dari data yang baru. Paham ya? Setelah dia nanti belajar, kita training datanya, nanti kita masukkan dengan data yang baru, nanti dia akan mengkelaskan nanti masuk ke kelas mana gitu ya. Terus adalah kemampuan untuk mengkategorikan dengan benar data baru yang berbeda dengan data yang digunakan pada training setnya. Hebatnya dia ini adalah adanya generalisasi yang bisa nanti memprediksi data itu masuk kelas mana, walaupun dia bukan sebagai support vektornya gitu ya, seperti itu. Nah, implementasi pada dunia nyata adalah SPM itu banyak digunakan ya. Mungkin sering menggunakan algoritma buat artificial intelligence ya, ada klasifikasi teks ya, untuk text mining gitu ya, ada juga information retrieval ya, terus ada untuk citra, nanti Anda bisa nanti object detection di computer vision, ada untuk di image, ada untuk di suara gitu ya. SPM sangat baik. Terus ada pengenalan tulis tangan, handwriter itu ya, itu terkenal untuk pemula kita untuk belajar SPM ya. Ada data mining, ada bioinformatika, ada analisis farmakologi dan biosequence dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Pada banyak aplikasi, SPM itu menjadi pilihan terbaik. Nah, itu ya. Ini salah satu keunggulannya. Boleh nanti kalian pelajari lebih dalam bahwa SPM itu adalah kelas algoritma klasifikasi yang paling powerful di machine learning ya, gitu ya. Nah, super penutup mesin itu memenuhi 3 syarat utama. Dia robust ya, termasuk robust, theoretical analysis, analisis banget, ini matematika banget, ini algoritma ini, ada feasibility, layakan. Ini sangat layak dipakai atau diimplementasikan. Robust ini adalah handal ya, seperti itu ya. Pada prinsipnya, bekerja sebagai binary classifier. Saat ini tengah dikembangkan dengan multi kelas. Ya, pertamanya itu idenya itu adalah menggunakan membagi 2 kelas ya, binary classifier, dan sekarang telah berkembang dan berkembang nanti mengemana menyelesaikan dengan multi class problem gitu ya. Nah, di sini adalah struktur risiko minimal ya, minimization adalah prinsip penggunaan induktif dalam pembelajaran mesin. Biasanya dalam pembelajaran mesin, model umum harus dipilih dari kumpulan data terbatas. Dengan konsekuensi masalah overfitting, model terjadi terlalu kuat disesuaikan dengan kekhususan set pelatihan dan kurang mengeneralisasi ke data baru. Prinsip SRM ya mengatasi masalah ini dengan penyeimbangan kompleksitas model dengan keberhasilan dalam menyesuaikan data pelatihan. Jadi super vector machine itu ya untuk menangani overfitting sangat sangat baik karena dia noise itu tidak terlalu pengaruh dalam algoritma super vector machine ini. Karena banyak algoritma klasifikasi itu sangat sensitif terhadap outlier gitu ya, outlier. Ya. Terus super vector machine itu adalah ya itu konsep klasifikasi ya, itu hal yang terbaik dalam sebagai pemisah 2 kelas. Ide sederhananya adalah SPM adalah memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antar kelas. Jadi ini ya, idenya paling sangat sederhana itu memaksimalkan margin di sini ya. Nah, terus SPM masuk bekerja pada dataset yang berdimensi tinggi dengan menggunakan trik kernel ya. Nanti kernelnya yang kita gunakan. SPM hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi ya, membentuk model yang akan digunakan sebagai proses model. Jadi banyak datanya kita itu yang berkontribusi itu hanya nanti vektor-vektor yang mendekati nanti support vektor mesin, nanti ada pembatasnya itu ya. Nanti ada, saya kasih nanti ilustrasinya ya. Nah, macam-macam training SPM itu ada Chunks ya, quadratic programming, ada Osuna, ada sequential minimum of
estimation, ada least square ya, dan lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi SPM itu. Ya, saya ulang lagi. Ini awalnya dibuat adalah binary class, kelas kuning sama kelas merah. Nah, ini yang membedakan. Ini nanti discrimination border ini adalah pembatas dari warna kuning dengan warna merah ini. Bisa banyak kemungkinan. Tapi mana yang paling bagus kan itu kan utamanya kan. Bagaimana mengoptimalkan pemisah antara warna kuning ini dengan warna merah ini atau kelas kuning atau kelas merah ini. Nah, contohnya ini yang paling maksimal di sini. Berarti ini adalah hyperlane-nya ya, yang tengah-tengah ini ya. Nanti di sini ada namanya margin antara garis pemisah antara dari kelas kuning dengan kelas merah ini nanti namanya D. Sedangkan kita D itu adalah jarak ya. Kalau di sini disebut dengan margin gitu ya. Kalau secara teorinya seperti ini, Anda bisa lihat optimal hyperlane by SPM itu seperti apa. Margin D ini minimum distance antara hyperlane dengan training sample. Jadi ingat, ada di sini istilahnya meminimumkan, ya nanti ada memaksimalkan. Itu harus dibedakan apanya yang diminimumkan dan apa yang dimaksimalkan, begitu ya, otomatis ya. Jadi di sini yang diminimumkan adalah jarak antara hyperlane dengan training sample yang ada di dekat support ini ya. Nah ini yang kita dekatkan, ya. Terus hyperlane yang paling baik adalah memaksimalkan nilai margin. Nah, dia akan memaksimalkan nilai ini. Ya, nilai marginnya ini berapa ya. Ya, gitu ya. Terus hyperlane yang paling baik itu juga melewati pertengahan antara kedua kelas. Nah, ini ya, ini kan pertengahannya kan antara dua kelas itu. Sampel yang paling dekat dengan lokasi terhadap hyperlane disebut dengan support ya. Ini yang kelas kuning yang ini sama kelas merah ini adalah namanya support vektornya ya. Terus data-data yang ini tidak terlalu berkontribusi ya sama data yang ini atau kelas yang ini dengan kelas yang ini tidak terlalu banyak kontribusinya. Yang kontribusi itu adalah hanya data-data yang sebagai support vektornya ini nih. Ya, seperti itu. Proses learning dalam SPM adalah mencari support vektor untuk memperoleh hyperlane terbaik. Jadi tugasnya hanya support vektor ini dengan support vektor ini mana yang dimaksimalkan dan mana yang kita minimalkan. Hanya itu. Secara ide sederhana ilustrasi SPM seperti itu. Ya. Nah, seperti ini nih prosesnya ya. Ada kelas merah sama kuning. Nah, ini jarak kan gitu ya. Akan hitung jaraknya. Ke merahnya juga kita hitung jarak. Terus ini kita hitung jarak dengan hitung jarak. Untuk apa? Untuk nanti pemisahnya itu mana yang paling maksimal. Ya, teorinya adalah D3 ini harus lebih besar dari D2 dan lebih besar dari D1 gitu ya. Jadi kayak gitu. Nanti ini harus digeser lagi, geser lagi. Nah, setelah proses ini kan ada ini mendapatkan di tengah-tengah antara D4 dengan D4 yang di sini adalah dia akan membentuk nanti akan tengah-tengah. Apakah dimiringin boleh? Nggak bisa. Nanti kan ada support-support vektor mesin nanti yang akan mempengaruhi hyperlane ini gitu ya. Nah, seininya seperti ini nih, Anda bisa lihat ya. Di sini adalah marginnya ya. Marginnya antara hyperlane dengan vektor yang ke kelas kuning ya, dan ini adalah margin ke vektor kelas merah ya. Nanti akan kita bahas nanti ini lebih dalam, ada nanti di slide setelahnya ya. Nah, definisi masalahnya adalah seperti ini. Ya, diberikan sekumpulan titik-titik n, ini namanya atribut datanya ya, data trainingnya, data setnya, di mana X1 adalah vektor dengan panjang M dan masing-masing adalah anggota salah satu dari dua kelas yang memiliki label +1 dan -1. +1 itu anggap aja kita buat kelas merah, ini kelas kuning, ini kelas merah gitu ya, yang membedakan gitu ya. Terus maka training setnya adalah seperti ini. X1, Y, X1, Y1, X2, Y2, Xn, 1 ya. Jadi seperti ini ininya training setnya. Nah, diinginkan untuk menemukan hyperlane, ini rumusnya. Nah, mungkin kalau Anda pernah belajar algoritma
regresi ya, regresi linear, Anda akan menemukan seperti ini. W kali X plus B sama dengan 0. B itu adalah intersection, ini adalah slope ya. Nanti nilai B ini nanti bagaimana caranya nanti kita coba itu nanti dengan contoh sederhana ya. Gitu. Nah, yang memisahkan titik-titik dua tersebut di dalam dua kelas, positif plus 1, negatif minus 1. Asumsikan titik-titik tersebut dalam dipisahkan secara linear. Linear itu kan begini gitu ya, bisa juga begini kan, begini gitu ya. Seperti itu. Nah, fungsi keputusan berupa ada sigmoid. Apa signnya ini untuk membentuk suatu apa namanya tadi garis itu ya, garis pemisah itu ya, dengan W kali X plus B. W itu adalah nilai bobotnya ya, apa namanya nilai apa namanya dataset kita itu, X-nya itu adalah atributnya itu atribut keberapa ya, dan B-nya adalah intersection-nya gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa lihat tadi mempertajam yang tadi slide sebelumnya. Anda bisa lihat di sini, ini hyperlink pemisah ya. Ini garisnya, ini adalah yang kuning, ini adalah kelas biru gitu ya. Yang ini adalah plus, lihat ke atas, ini adalah min. Ini anggap aja yang atas itu adalah positif, yang di bawahnya adalah min gitu ya. Ini adalah untuk membuat apa fungsi ini yang membuat hyperlink fungsi hyperlink ini. Ada banyak kemungkinan ya yang tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, hyperlink pemisah. Nah, kalau begini bagaimana gitu ya? Ada banyak pemisahnya. Bisa begini gitu ya, bisa begini, bisa macam-macam ya gitu. Bisa gini ya, bisa seperti ini, bisa seperti itu ya, bisa seperti ini gitu ya, macam-macam kan, bisa saja kan. Nah, tapi yang paling bagus nanti itu kita lihat nanti mana yang paling maksimal gitu ya. Nah, jadi bisa warna ini, bisa warna ini, bisa warna ini, bisa juga yang namanya pemisah antara kelas yang atas dengan kelas yang bawah, atau kelas positif atau kelas negatif ini, atau kelas kuning ini dengan kelas biru ini gitu ya. Nah, sekarang yang mana yang mau kita pakai kan gitu. Itu kan ide-ide dari SPM itu kan gitu. Nah, yang mana yang akan kita pilih kan gitu kan. Nah, memilih hyperlink pemisah itu adalah misalkan dipilih hyperlink di bawah ini dengan dekat dengan X1. Ini X1 nih ya. Selanjutnya, misalkan terdapat titik baru X aksen. Ini ada X aksen nih. Dengan yang merupakan kelas min 1. Ini kan tadi kelas bawah kan min 1 ya, kelas negatif ya. Nah, dan dekat dengan X1. Jadi dekat X1. Dengan menggunakan fungsi klasifikasi fungsi terhadap X, titiknya X aksen miss klasifikasi. Berarti kalau yang ini berarti miss ya, nggak bisa. Generalisasi ini namanya generalisasi terburuk. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, memilih hyperlink pemisah itu adalah pendekatan SPM adalah dengan separable hyperlink seharusnya sejauh mungkin dari titik-titik. Nah, lihat sini. Kan ini titik yang terdekat ya. Ini titik yang terdekat. Kita cari yang paling maksimal dan cari maksimal biar sama antara jarak ini dengan jarak ini. Nah, itu ya. Jadi memaksimalkan jarak ke sini, memaksimalkan jarak sini. Ini yang katakan tadi SPM itu adalah dari memaksimalkan dari support vektor terhadap pemisah kita ini gitu ya, hyperlink ini gitu ya. Seperti itu. Dengan demikian, data baru yang dekat dengan sampel data akan diklasifikasikan dengan benar. Otomatis nanti data yang ini akan otomatis masuk ke kelas dekat sama support vektornya itu gitu. Generalisasi yang baik, ini saya katakan contoh generalisasi yang baik. Nah, terus memilih hyperlink pemisah. Pendekatannya adalah separable juga. Ide dasarnya adalah memaksimalkan jarak antara hyperlink dengan titik sampel. Nah ini ya, memaksimalkan. Dia cari dulu ya jaraknya antara data ini dengan ini gitu ya. Terus ini juga sama, apakah begini kan besar kemungkinan tadi ya, apakah yang tadi, apakah yang sekarang, bisa saja kan. Terus pada optimal hyperlink, jarak ke titik negatif terdekat dan jarak ke titik positif terdekat. Nah, jarak mana? Berarti ini ya, sama ya, jarak antara ini dengan ini dengan ini. Bisa lihat situ. Nah, hyperlink pemisah itu adalah
tujuannya adalah memaksimalkan margin yang besarnya 2 kali darak N. Ini yang dikatakan margin antara garis ini yang di kelas positif ini dengan kelas negatif, jaraknya itu dikatakan dengan margin ya. Baru yang ini yang warna hijau ini adalah yang namanya hyperlane, itu adalah bagaimana kita menghitung jarak ini dengan kelas yang kuning dengan uh, kelas dari hyperlane dengan kelas yang hijau yang biru ini atau kelas negatif ya. Nah, ini harus sama. Kalau nanti sama baru nanti itu yang kita katakan dengan memaksimalkan marginnya itu. Jadi biar kita lihat sini di tengah-tengah kita ambil sebagai hyperlane yang maksimal seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Saya ulangi lagi biar lebih tajam ininya. Ini adalah kelas positif, ini negatif. Ini kan banyak kemungkinan ya. Bisa dikatakan dengan kelas kelas A, kelas B gitu. Intinya ini adalah pengklasifikasian. Ini adalah hyperlane pemisah. Ya, ini adalah margin ya. Nah, ini adalah untuk mencari hyperlane pemisah yang optimal. Daerah yang bentuk hyperlane dengan margin dapat diputar ke kanan atau ke kiri. Nah, bisa gini ya, bisa begini ya, bisa begini ya, bisa macam-macam, bisa begini, bisa begini. Anda lihat lihat perubahannya ya. Ini agak ke kanan ke kiri, ini agak mau vertikal ya, ini mau agak miring lagi. Nah, ini tujuannya adalah mendapatkan hyperlane maksimal yang margin maksimal. Data yang kelas positif ini dan kelas negatif tetap terpisah gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa seperti ini ya. Hyperlane dapat direpresentasikan dengan vektor normal W ya. Vektor itu disimbolkan dengan W. Nanti kita sering menggunakan dalam formulanya itu adalah W ini ya. Dengan bentuk skalar B ya. Dapatkanlah seperti ini. Ya, berarti ini vektor ya. Nanti ada transpose T itu X plus B sama dengan 0. Berarti yang namanya hyperlane ini adalah ini persamaannya. Yang tadi yang sin tadi ya, fungsinya adalah ini, membentuk hyperlane ini. Gitu ya. Seperti itu. Terus ini vektor W ini menentukan orientasi dari hyperlane. Ingat gradien M pada persamaan garis M X, M Y sama dengan MX plus C. Ya, persamaan ini ya. Ya, jadi dari sini ke sini vektor normalnya gitu ya. Gitu. Juga sama ya tadi untuk membentuk hyperlane ini. Nah, ini juga sama. Nah, vektor normal W menentukan orientasi hyperlane-nya. Nah, sama mau diputar-putar nanti kan dia bisa kan. Terus ini juga bisa. Ini vektor W menentukan orientasi dari hyperlane-nya. Nah, yang ini balik lagi bisa kemana-mana. Putar-putar ya. Nah, seperti itu. Ini penting pemahamannya. Bias B menentukan pergeseran dari titik asal pusat origin. Jadi dia akan berputar-putar dari nilai B ini yang berputar-putar tadi mana yang paling maksimal nanti hyperlane-nya gitu. Apakah di sini, apakah di sini ya, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Nah, seperti ini, lihat di sini ya, ini yang kita dapatkan hyperlane-nya. Lihat sini, ini adalah kelas positif, ini adalah kelas negatif gitu ya. Persamaannya apa? Yang ini garis pemisah dari untuk kelas positif itu ini adalah persamaannya, fungsinya. Di sini adalah satunya itu adalah plus. Kalau yang kelas minus adalah min. Ya, ini adalah hyperlane, ini adalah persamaannya, dia harus sama dengan 0. Nolnya itu hyperlane yang pas di tengah-tengah antara yang vektor yang ke positif sama negatif. Nah, ini adalah filosofinya untuk support vektor mesin itu ya. Jadi ada kelas itu ya. Nah, di sini juga dengan membentuk sudut nanti sini bisa lihat, bisa dirotasi juga ya. Bisa seperti itu, bisa seperti itu, bisa seperti itu, bisa diatur-atur. Sebenarnya yang mengubah arah ini nanti apa? Yang B ini ya, yang B ini, yang nilai B ini. Gitu. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan, dengan dapat mudah melihat bahwa lebar margin M ini sama dengan dibagi 2, ya, dibagi 2.
ke arah positif, ke arah negatifnya. Dengan panjang vektor normalnya W. Ini simbolnya normal W ya, vektor normal W. Makanya jarak antara apa namanya, yang M ini ya, M ini margin, lebar margin ini sama dengan 2 per M, benar kan? 2 itu karena ada 2, sini 1, ini 1 kan, jadi 2 kan, 2 per bagi vektor itu. Nah itu logisnya gitu ya, seperti itu. Nah, terus lanjut, ini berarti lebar margin M berbanding terbalik dengan panjang vektor. Nah, ini tadi kan vektor normalnya tadi ya. Panjang vektor normalnya adalah W ya, simbolkan. Nanti di formula di SPM itu banyak nanti menemukan dengan panjang vektor normalnya ini. Nah, bisa seperti ini juga banyak formasi-formasi bisa Anda lihat ya. Nah, juga makin kecil panjang vektor normalnya, maka makin lebar margin M-nya gitu ya. Ini ya, makin panjang vektornya, makin otomatis makin lebar marginnya gitu ya. Itu. Ya seimbang gitu ya, kurang lebih gitu ya. Terus ini juga kemungkinan yang bisa dilakukan ya, seperti itu. Nah ini seperti ini, bisa kelas ini dengan ini. Nah, begitu ya. Ilustrasi membuat hyperlink itu. Nah, sekarang coba lihat kita pecahkan optimasinya bagaimana. Di sini adalah M tadi ya, masih ingat M 2 per panjang vektor normal ya, Mbak W tadi ya, seperti itu. Memaksimalkan lebar kita simbolkan dengan M ya. Maksimalnya itu berarti 2 per panjang vektor normal. Artinya, panjang vektor normal ini harus diminimumkan sehingga maksimal 2 per panjang vektor normal sama dengan min W dibagi 2. Kayak gitu ya. Kan bisa kan meminimalkan ini kan maksimal ya. 2 dibagi vektor besar vektornya itu. Tapi kalau mau kita minimumkan berarti dibalik, tinggal besar vektor normal itu dibagi 2 gitu ya. Untuk menghilangkan akar kuadrat, vektor normal W ini, besar vektor normal ini harus dikuadratkan. Nah, di sini tetap maksimalkan, ini meminimalkan. Di sini kan dibilang tadi kita kuadratkan. Berarti kan ini adalah setengah ya, setengah pangkat W pangkat 2. Ini dia bilang apa tadi? Dikuadratkan itu untuk menghilangkan kuadrat ya, biar normalnya apa yang besar vektor normal ini ya, gitu ya. Terus ini ya sudah tadi saya bahas tadi. Terus juga ini model SPM-nya. Ini penting untuk dipahami ya. Nah, kalau kita orang komputer harus paham, apalagi orang computer science ya. Jangan cuma menggunakan library aja. Tapi ketika nanti ada permasalahan dari data kita, mana yang cocok gitu ya. Ini harus tahu. Ini baru ide dasarnya dari SPM ya. Nah, sinilah titik datanya, anggap saja XI ya, kita simbolkan dengan XI, X1, X2 sampai Xn. Ini adalah himpunan dari atribut kumpulan dari variabel kita. Kelas kita anggap saja contohnya saya Y ya, Y itu adalah target, sering kita buat simbol itu adalah Y. Itu adalah min 1 sama plus 1. Ini adalah mengkelaskan, ini kelas positif, ini kelas negatif. Bisa juga nanti kelas baik atau kelas buruk gitu ya. Silakan, nanti ini adalah kelas gitu ya. Kategori tadi ya. Karena ini adalah algoritma klasifikasi, jadi harus ada labelnya gitu ya. Terus pasangan data dengan kelas. Ini pasangannya X1, Y1 ya. Dari I sampai N. Dari ini dengan ini gitu ya, X ini dengan ini, X ini dengan ini gitu ya. Y ini kan ada berapa gitu ya, nilainya kan, bisa kayak positif bisa negatif, ada 2 gitu ya contohnya kalau di sini. Nah, memaksimalkan fungsinya ini, LD itu kalau tidak salah itu adalah ngerang ya. Terus jaraknya itu adalah sigma dari I1 sampai N alpha I ya, ini rumusnya. Terus bisa Anda lihat sini ya rumusnya, tapi syaratnya di sini ada A itu adalah harus lebih besar dari 0, tapi harus lebih kecil dari C gitu ya. Dan I sigma I sampai N A
alpha I, YI sama dengan 0. Ini syarat ya. Syarat dari ini maksudnya gitu ya. Makanya kita bisa hitung nilai W tadi. W-nya berapa dan B-nya. Kan itu yang mau kita cari kan gitu ya. Nah, W itu adalah ini. Ini W. Dari mengambil dari sini ya. W itu ya. W-nya adalah ini. B itu adalah ini. B tadi kan yang mengubah tadi. Ini kita ngambil dari persamaan yang ini ya. Yang dari sini ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini terus fungsi klasifikasinya adalah seperti ini. Fungsi fx-nya wx plus b atau fx i sampai m. Nah, ini. Yang ini dengan ini sama ya. Nanti alpha i yi k x, x i sama dengan plus b gitu ya. Nah, keterangannya adalah n itu banyaknya data ya. N itu dimensi data itu ada berapa atribut ya kalau gitu, atau banyaknya fitur ya, bisa boleh, bisa dengan fitur, bisa dengan atribut boleh. LD itu adalah dualitas Lagrange multiplier. Nah, jadi dual Lagrange dual gitu ya. A itu adalah nilai bobot setiap titik data. Berapa misalnya X1 itu berapa nilai bobotnya. C itu adalah nilai konstan. Ya. C itu adalah nilai konstan yang tadi ada diketemukan dengan B juga tadi ya, seperti ya. M itu adalah jumlah support vektor, ada berapa jumlah support vektornya, titik data yang memiliki AI sama lebih besar dari 0. K ini adalah X1, XI, fungsi kernel yang kita masukkan nanti. Nah, ini contoh fungsi-fungsi kernel yang bisa digunakan di dalam SPM. Ada yang linear ya. Kalau linear ini kalau cuma kelasnya 2 silakan menggunakan kernel linear ya. Ada ini salah satu juga bagus nih yang namanya Gaussian RBF ini ya. Ini juga bagus ya. Dan ini contoh-contohnya silakan nanti dicoba ya. Kernel linear digunakan ketika data akan diklasifikasikan terpisah dengan sebuah garis hyperlength. Kernel nonlinear digunakan ketika data hanya dipisahkan dengan garis lengkung atau sebuah bidang berdimensi tinggi ya. Berarti kalau berdimensi tinggi kita menggunakan kernel 2 sampai 6. Kalau yang hanya memisahkan saja cukup bisa pakai kernel linear gitu ya, seperti itu. Nah, seperti tadi visualnya nanti ini Anda bisa lihat linear kernel itu kan ini hanya linear kan, seperti ini pemisahnya, dan di sini jaraknya tadi ya, ini ada kelas negatifnya, ini adalah kelas positifnya, ini adalah persamaan hyperlength-nya. Dan inilah garis-garis support vektor yang mendekati dengan garis dari kelas positif ini gitu ya. Ini adalah vektor-vektor yang untuk kelas negatifnya. Nah, di sini makanya sini adalah margin itulah 2 per W, tadi udah saya dibahas tadi biar lebih jelas lagi, sama dengan 2 per akar W1 pangkat 2, W2 pangkat 2. Biar ngilang ininya bagaimana? Kan tadi dipangkatkan, biar ada menghilangkan akar tadi kan kita pangkatkan gitu kan, seperti itu ya. Nah, anggap saja di sinilah yang inilah support vektor min 1, inilah plus 1. Jadi jarak antara XI dengan hyperlength itu ini persamaannya. Ya, W, B, XI sama dengan YI kali X dikali W itu ya, plus B dibagi besar vektor normal tadi harus lebih besar dari besar vektor normalnya. Nah, ini kita dapatkan rumusnya jadinya ya. Nah, kalau untuk non linear kernelnya seperti ini. Kalau nanti seperti ini bagaimana memisahkannya? Berarti kan 3 dimensi ya. Kalau ini kan gampang nih, ini kelas positif, ini kelas negatif, tinggal dikasih garis gitu ya. Selesai. Kalau ini enggak non linear. Tadi kernelnya masih ingat tadi ya. Kita harus menggunakan kernel yang berbeda untuk membuat fungsinya ya. Seperti itu. Nah, optimasi hyperlength itu adalah meminimumkan jarak tadi ya antara hyperlength dan training sample. Hyperlength terbaik itu adalah diperoleh dengan memaksimalkan D. Bagaimana dengan D itu adalah ini adalah patternnya, ini adalah kelas labelnya ya, positif negatif kalau dia 2 kelas ya, gitu.
Distance antara hyperlane dengan pattern adalah ini. Ini adalah jaraknya. Jadi rumusnya ya. Tadi masih fungsi yang tadi, hyperlane tadi dibagi besar vektor normalnya gitu ya. Kalau training set, minimum distance antara hyperlane dengan training set. Minimal ya, ini sama dengan persamaan yang ini, dibagi besar vektor normal. Ini kan turunan dari ini ya, seperti itu. Terus optimalnya lagi, constraint-nya ini ada batasannya, meminimalkan. W ini vektor ya, kali X memiliki vektor lebih besar dari plus B sama dengan 1. Nah, substitusikan persamaan 4, 3, dan 4 diperoleh. Nah, persamaan yang ini ya, persamaan 3 ini, ingat ya rumus ini, dengan yang 4 gitu ya, kita dapatkan seperti ini, harus dimaksimalkan ininya. Terus kita minimum maksimalkan seperti ini sebagai formula kelima, meminimalkan ini besar vektor tadi kan masih udah kuadrat kan, untuk menghilangkan akar tadi kan, seperti itu. Terus subjeknya adalah ini adalah Y, ini adalah kelasnya, ini adalah tadi bobot ya, bobot untuk setiap atributnya itu ya. Ini X-nya itu adalah atributnya itu, B itulah konstannya tadi atau intersection-nya tadi. Harus lebih besar dari 1, I-nya bisa 1, 2 sampai berapa gitu ya. Ya. Dan yang 7 ini, yang persamaan 7 ini adalah diasumsikan 100% dapat terklasifikasi dengan benar. Anggap aja ini adalah dapat mengklasifikasikan dengan benar gitu ya. Nah, bisa juga memaksimalkan nyali, ini lanjut lagi, Lagrange multiplier itu dipakai dengan menyederhanakan persamaan yang 6 sama 7. Bagaimana cara menyederhanakannya? Lihat di sini adalah L ya, ini simbolnya Lagrange ya. Ini W ya, vektor W ini, koma B, koma A, seper 2 vektor besar vektor normal kuadrat dikurangin. Ini ya tadi, ini kan yang nilai B sebenarnya ini ya. Ya, bisa lihat nanti sini yang ini kan, yang nilai yang ini. Apa yang persamaan 7-nya kan. Nah, terus habis itu di mana AI lebih besar dari 0. Nah, solusi dapat diperoleh dengan memaksimalkan L terhadap ya A alpha I ya, B W, B ya, primal variables, dan memaksimalkan L terhadap dua variabel. Pada saat solusi itu diperoleh, titik optimalnya gradiennya itu L sama dengan 0. Makanya di sini kita turunkan. Berarti kan delta L ini sama dengan nanti ada menurunkan Lagrange terhadap B kan sama dengan 0 ya. L terhadap bobot harus dengan 0, itu bersamaan 10-nya. Sehingga kita dapatkan adalah I 1 sampai dengan L itu sampai berapa nanti ya, AI dengan YI sama dengan 0. Yaitu persamaan 11. Jadi kita dapatkan untuk persamaan 12-nya adalah W sama dengan I sampai L AI YI vektor X ya. Ya, X ini ya. Nah, seperti ini juga bisa persamaan 11 dan 12 itu disubstitusikan ke 8 sehingga diperoleh ini. Nah, ini kan udah dapat tadi ya, persamaan 11 tadi ya. Dan ini persamaan 12-nya. Nah, habis ini kita gabung ke sini gitu ya. Anggap sini misalnya L W vektor W tadi, koma B, koma A ya, sama dengan seper ini ya, kurangin yang ini, I sama dengan L, ini yang tadi yang persamaan 8. Terus fungsi yang diperoleh hanya memaksimalkan satu variabel alfa saja. Nah, memaksimalkannya seperti ini. I sampai L, AI sama dengan 1/2 J sampai J ya, AI, AJ, YI, YJ gitu ya, lebih kecil dari vektor XI, kali XJ-nya. Ya, kalau ada di sini kan namanya vektor ya. Nah, subjeknya adalah ini, constraint-nya ya, seperti itu. Nah, apa karakteristik SPM itu? Ya, karakteristik adalah SPM itu memerlukan pelatihan dengan penyimpanan support vektor yang didapatkan untuk digunakan kembali pada saat proses prediksi atau testing.
SPM selalu memberikan model yang sama dan solusi yang sama dengan margin maksimal. SPM juga dapat memisahkan data yang distribusi kelasnya bersifat linear maupun non-linear. SPM tidak terpengaruh oleh dimensi data yang tinggi sehingga tidak ada proses reduksi dimensi di dalamnya. Jadi atributnya itu tidak pengaruh, nggak seperti algoritma-algoritma lain ya. Kalau kita mendengar yang namanya algoritma decision tree kan dia bisa mereduksi atribut ya. Ini nggak penting karena dia bisa menangannya dengan baik gitu ya. Memori yang digunakan dalam SPM dipengaruhi oleh banyaknya data, bukan besarnya dimensi. Paham ya? Jadi datanya itu berapa banyak, bukan dimensinya berapa banyak gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan saya tentang SPM. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis video ini kita membahas tentang perhitungan manualnya dengan Excel. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.